Alhamdulillahilladzi amatal ahya wa ahyal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di hari yang penuh berkah ini yang merupakan Sayyidul Ayyam, pimpinan hari-hari dalam satu pekan, khatib mewasiatkan diri khatib khususnya serta jamaah umumnya untuk tanpa henti, tiada letih, semaksimal mungkin berupaya meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Karena hanya dengan takwa saja kita bisa mendapatkan kesenangan dan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Hanya dengan takwa saja kita bisa menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allah Jalla Jalaluhu memberikan garansi bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala problematika kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, di antara garansi yang kedua yang Allah berikan, Allah akan berikan rizki dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Barangkali tersendatnya rizki kita, problematika kehidupan tiada henti menghampiri sendi-sendi kehidupan kita karena jauhnya kita dari nilai ketakwaan, keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala fi'ula. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, perahu yang sedang berlayar ada waktunya dia harus bertepi di pantai. Buah yang sudah matang ada waktunya dia harus berpisah dengan tangkai. Daun yang masih menghijau ada waktunya dia mengering kuning dan jatuh ke bumi. Perjalanan hidup kita saat ini ada waktunya harus bertepi, ada waktunya harus menghembuskan nafas terakhir, ada waktunya ruh ini berpisah dengan jasad terbujur kaku. Itulah yang disebut kematian. Semua akan merasakan, tidak orang soleh saja, bahkan siapapun yang memiliki derajat yang tinggi di dunia ini maupun yang rendah akan mendapatkan dan merasakan yang namanya kematian. Seorang penyair Islam berkata, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Falaita syi'ri min ba'dil babi maddaru. Al-mautu babun, kematian adalah pintu, kullun nasi dakhiluh, semua manusia akan masuk. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam yang merupakan bapak daripada manusia merasakan yang namanya kematian. Bahkan makhluk yang paling agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan yang namanya sakarat,
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti la sakarat." Mati ada rasa sakaratnya. Semua kita akan melewati pintu itu. Falaita syi'ri, yang menjadi perhitungan kita adalah bukan kematian. Mati pasti tiba, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Tapi pertanyaannya adalah, apa setelah kematian? Apakah kita akan tenang berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kubur kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, ataukah na'udzubillah hufratan min hufarin niran, merupakan percikan galian daripada api neraka, wal iyadu billah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pagi kita bangun dari tidur kita, bergegas mempersiapkan sarapan kita. Kita makan sarapan itu, bergegas sudah berpikir mempersiapkan berjalan ke urusan kerjaan kita, berkantor di tempat masing-masing, bekerja di lokasi masing-masing, berputar setiap hari. Ketika sore hari kita bertemu, berkumpul dengan keluarga kita, bercengkrama dengan anak keturunan kita, akan tiba waktunya di mana kita akan berpisah dengan mereka. Jangan korbankan kehidupan akhirat yang selama-lamanya dengan kehidupan dunia yang amat sesaat. Jangan korbankan kehidupan yang abadi dengan kehidupan dunia yang mungkin yang kita kumpulkan tidak kita rasakan. Kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya, tapi agama kita mengajarkan jangan pernah melupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tidak panjang manusia hidup di dunia, 60, 70, 100, jarang yang bisa mencapai 100 tahun. Maka jatah kehidupan kita setiap kita lewati per tahunnya, pada hakikatnya kita sedang mendekat kepada garis finish kehidupan kita. Baterai kehidupan kita itu sudah tertera. Kita semua sudah divonis kematian, tapi eksekusi yang belum dieksekusi. Tapi eksekusi yang belum dilaksanakan. Eksekusi itu hanya Allah Jalla Jalaluhu yang maha tahu. Di mana kita dieksekusi, bagaimana cara eksekusinya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut." Kalian tidak akan mengetahui apa yang bisa kalian lakukan besok. Dan Allah mengatakan kalian tidak akan tahu di bumi mana kalian akan wafat. Bagaimana caranya kalian akan wafat? Tidak akan ada yang tahu. Maka jangan kehidupan yang mungkin tinggal beberapa tahun lagi, yang mungkin tinggal beberapa bulan lagi, yang mungkin tinggal beberapa hari lagi di antara kita. Kita gunakan sia-sia. Sekarang yang berada di alam kubur berteriak meminta agar bisa kembali ke dunia untuk bisa melaksanakan ibadah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana raja-raja yang memiliki kekuatan yang luar biasa seperti Fir'aun? Habis kerajaannya, hanya terbujur kapar, kaku badannya di bawah kekuasaan Allah. Nabi Sulaiman yang menguasai kerajaan yang luar biasa, habis, beliau harus meninggalkan kerajaannya itu dan wafat. Orang yang pintar sekalipun, yang alim sekalipun, wali sekalipun, mereka harus melewati yang namanya pintu kematian. Maka jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini, ada di hadapan kita, kita gunakan untuk beribadah, berbekal semaksimal mungkin untuk kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu. Satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berkumpul bersama para pembantunya yang membantu mengurusi negaranya. Tiba-tiba ada tamu Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di samping Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja yang bernotabennya adalah seorang nabi yang tidak diragukan lagi kesolehannya, menguasai
bukan hanya alam manusia tapi alam jin juga begitu pula diberikan kekuatan untuk menundukkan angin oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di sampingnya seseorang. Tiba-tiba salah satu yang membantu beliau mengurusi negara masuk ke dalam lingkaran Nabi Sulaiman. Tapi tamu Nabi Sulaiman ini melihat seorang yang baru saja tiba ini. Orang yang duduk di samping Nabi Sulaiman pun keluar dan bergegas. Salah satu pembantu beliau bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, Nabiullah, kenapa orang yang tadi di samping engkau memperhatikan aku seperti itu? Aku dilihat dari mulai aku datang sampai dia keluar melihat aku terus." Kata Nabi Sulaiman, itu adalah salah satu malaikat maut yang berbentuk manusia duduk bertamu di hadapanku, kata Nabi Sulaiman. Seorang yang lingkaran Nabi Sulaiman ini pun takut, meminta kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, pindahkan aku dari sini, dari kerajaanmu ini, geser aku sekarang juga ke India." Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa orang ini ke India. Dengan seketika nyampe ke India. Tiba-tiba tamu tadi Nabi Sulaiman masuk kembali setelah keluar. Lalu berkata, "Kenapa engkau melihat pembantuku tadi seperti itu yang amat menakutkan, wahai malaikat maut?" "Wahai Nabi Sulaiman, aku berfikir terhadap perintah Allah." "Apa perintah Allah?" "Orang yang tadi aku lihat dari awal sampai akhir, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dia di India. Ternyata setelah saya berangkat ke India, orang itu dikirim oleh engkau ke India. Artinya nyawanya harus dicabut di India." Subhanallah, ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu manusia di mana akan dikubur. Kehidupan yang amat sesaat ini, wahai para jamaah, jangan kita sia-siakan untuk bertengkar satu dengan lain di antara kita. Jangan kita sia-siakan untuk memikirkan kesalahan, aib orang lain. Berbekallah sebanyak-banyaknya. Berbekallah, beramal solehlah, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Mengambil peluang-peluang ibadah yang ada di sekitar kita. Membantu istri kita, bagian dari ibadah. Membantu orang fakir, bagian dari ibadah. Tersenyum kepada sahabat kita, bagian dari ibadah. Apapun yang bentuknya ibadah, kita murnikan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Baik ibadah sosial maupun ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita investasikan amal kita untuk kepentingan kita di kehidupan kita yang abadi. Mungkin kotak amal sekarang sedang berputar di masjid ini. Ketahuilah, yang meletakkan di kotak amal itu bukan untuk masjid pada hakikatnya, untuk dia sendiri yang dia akan ambil nanti pahalanya di akhirat. Begitupun amal baik kita di pinggir jalan. Masjid tidak membutuhkan kita, orang lain tidak membutuhkan kita. Allah bisa membantu orang yang susah tidak melewati kita. Sungguh kemuliaan ketika Allah mengalirkan rizki orang lain melewati kita. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Rizkinya dari Allah, uangnya dari Allah, hidayah, gerakan sehingga kita bisa membantu dari Allah, pahalanya pun dari Allah. Semuanya pada hakikatnya dari Allah, karena Allah sayang kepada kita. Semoga kita bisa menginvestasikan waktu-waktu kita yang tersisa ini untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuknya amal sosial maupun amal langsung, mahdhah dan ghairu mahdhah, ibadah kita, sujud kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi, natubu ilaihi natawakkalu alaihi, na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majjid wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salak ala darbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم انصر الإخوان لنا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واشفي مرضاهم وارحم موتاهم بجودك ولطفك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.